sempat ada adjustment sedikit. Dan apakah opsi hero-nya makin diperluas dengan drafting phase di game yang pertama? Mari kita saksikan di game yang pertama, Match of the Day. Muda, Senden Lucas akan menghadapi Cascune dengan draft yang luar biasa. Khalid Ben langsung pada intinya, tanpa basa-basi Hayabusa juga hilang. Namun kalau lihat dari RRQ, masih belum ada strategi untuk lepas chip nih, Be. Bahkan kalau kita ngomongin Matilda, sebenarnya Matilda masih belum terlihat untuk kali ini berada di baiting phase. Karena seperti kita tahu ya, ketika Matilda muncul, memungkinkan sekali untuk kehadiran dari One One juga akan ada di Land of Dawn. Bagaimana dengan Link? Bagaimana dengan Nolan? Gimana kalau dia tuh? Nolan Link? Ya, Nolan Link kita udah sering ngelihat Mavian nge-solo kill jungler lawannya dengan Link. Ketika berhadapan dengan kehadiran dari Nolan. Wow, udah mereka menutup karena edit. Ini menutup juga power dari sosok seorang roamer, idol ataupun Daemon. Ini masih menjadi sebuah klise di mana editnya akan ditaruh. Cuma mereka tidak mau mengulangi sebuah kesalahan untuk di leg kedua. Mereka pastikan dari tim Liquid semuanya sesuai on the track, on schedule. Tapi ini satu band terakhir, Be. Povius or Matilda. Akan ada yang lepas. Gue lebih suka Povius. Iya, ini Povius masih bisa diadu. Kebetulan kalau kita ngomongin Matilda, powernya masih bisa bareng sama Alpha. Dan kita tahu bagaimana kuatnya Alpha dari Fabian itu akan mendorong juga bagaimana daya dobrak early game-nya dari tim Liquid. Dan power Widdy juga ya. Power Widdy. Dari first pick, Link langsung ternyata Ya. memberikan Poviusnya tanpa ragu juga. Gak ada masalah mungkin buat mereka, karena rata-rata dari tim Liquid juga utamainnya Hylos kan. Gimana kalau langsung menuju ke mungkin Valentina atau Alpha salah satunya sebagai hero yang bisa menghandle juga bagaimana early game yang kejam dari Link. Oke, Tanpa Matilda? Atau jangan-jangan Nolan? Nolan juga boleh, tapi kayaknya agak cukup berat sih untuk dia bisa bertahan. Ya, masih ada pick ketiga sih sebenarnya buat Nolan. Masih ada pick ketiga. Ada baiknya mungkin lebih ke arah mid lane nggak sih? Aku lebih suka ke arah mid lane. Utility, Vexana. Utility, Vexana boleh, tiba-tiba Engif, Aurora, dan ternyata Gatot Kaca menjadi pilihan utama bersama dengan ada sosok Povius. Wow, ini pick yang lumayan solid ya. Terlihat dari picknya Dairon dan juga Idok yang langsung menghandle bagaimana lini depan yang begitu strong. Sehingga mungkin Hylos yang akan menjadi opsi untuk sekarang bagi tim Liquid ID. Mengingat mereka butuh hero badan, tapi apa nih yang bakal dikomboin? Angela! Iya, Angela. Ini pernah muncul juga kan waktu itu. Link Angela. Berarti kalau udah kayak gini, klasiknya bakal menuju ke antara Ruby atau Harit untuk Iron Shiki, tapi Hylosnya masih possible untuk XP lane. Tapi kalau gue lebih suka Kanden Arkeoshi, responnya pakai apa? Florin. Kalau dia mau main support. Hyper carry. Tapi tempatnya udah terlalu banyak gak sih buat Gatot Kaca, Roamer, Obvious di XP lane. Kayaknya nih, oke kalau misalkan amanin hero buat mid lane-nya dulu daripada nanti dihabisin. Atau jangan-jangan hero-nya Skylar dulu untuk gold lane. Hero Skylar boleh sih, tapi dia tahu ya concernnya udah ada Link depan sana. Jadi harusnya dia udah siap-siap dan Faramis. jadi pilihan utama dari para pasukan Arkeoshi untuk bisa mengamankan gameplay mereka. Panjang ya. Tapi tim Liquid ini strong banget loh dari 3 pick yang mereka miliki. Ya tapi dengan adanya Faramis ini ngedinai juga nih lumayan untuk Link Angelanya. Ketika nanti ada teamfight besar, NetherRealm akan nge-cover dari Rins. Nah, kalau Rins-nya datang di timing yang tepat, Tempest of Lead kayaknya bakal digunakan sehingga nanti Link-nya nggak bakal bisa teamfight panjang untuk tim Liquid ID. Ya benar-benar harus masuk di timing yang tepat ya. Mungkin di fase gak ada NetherRealm, tapi Ben Gifnya juga bagus banget nih. Salah satu hero yang menjengkelkan di masa sekarang di antara dua tanker-tanker yang udah diambil juga Gif. Utility yang cukup mematikan. Alpha kah? Jungle-nya. Ya, Alpha power banget loh untuk ngedorong dengan Spirit of Alpha, combo bisa banget sama Gatot Kaca atau bahkan Povius. Ini bakal menciptakan sebuah combo yang begitu masif dan high loss, kena true damage pelan-pelan. Ini pasti bakal terkikiskan HP-nya sehingga Aran pasti bakal kesulitan dalam teamfight besar. Bein, targetnya. Para fighter ya. Iya. Mereka kayaknya notice deh kalau misalkan kemungkinan besar nggak bakal dilawan sama Assassin lagi karena ini Link Angela. 1v1-nya bisa ke-handle gara-gara hard guard. Iya, udah pasti kalah. Gimana kalau diputar ke Julian? Terlalu banyak magic kah? Magic damage. Nanti last pick-nya mungkin menuju ke marksman yang physical damage kayak Cloud gitu. Gue lebih suka update Alpha sih dari tim Liquid. Soalnya kalau lihat safety, Julian safety loh lawan Link. Julian safety lawan Link memang betul. Tapi kondisinya kali ini gimana caranya mereka nggak hanya mikirkan ke arah Link. Iron Shiki belum keluar. Memang Skylar belum menunjukkan hero apa yang akan dia gunakan. Tapi mereka juga harus tahu gimana caranya jungle mereka sustain ketika ada lane yang gak diuntungkan oleh mereka. Lucian Lucian ya. target ke arah mid lane.
Ya mereka kayak udah expect bahwa ini Angela akan menuju ke Widi. Sehingga tentunya pemilihan bandnya akan menuju ke mid lane. Tapi gimana kalau di plot twist lagi ternyata? Mid lane-nya ke arah Angela. Itu dia, Angela mid lane. Dan ternyata nanti akan ada satu roamer lagi yang akan diamankan oleh Widi, memperkuat lini depannya. Sehingga magicnya itu bisa dibawakan sama Harit. Yang sampai sekarang masih open dan Julianya di ban. Kebaca kan, soalnya safety banget. Iya. Kalau ngomongin plot twist B, gue lebih setuju Akai XP keluar lagi sih. Kayak XP. Karena mereka butuh efek sisi tambahan. Jadi Faramis. harus lempar ke ini juga kan, lempar ke roamer. Tapi ya itu lagi-lagi strategi yang nggak bisa setiap game muncul ya. Iya, dan tetap butuh Harit juga sih untuk teamfight panjangnya. Tapi ternyata Roger Wow. ini bakal memperkuat juga dari area jungle. Kita tahu Sujin dengan Rogernya itu lumayan bisa ngejawab mungkin early gamenya sih. Roger. Walaupun mungkin ada nerf, tapi ketika udah mulai masuk ke mid game, Roger adalah tipikal hero yang sulit untuk di catch up sama Link ketika memang winning condition ini pegang sama RRQ. Kalau menurut Profesor Roger akan ada di jungle. Bisa gold sih. Bisa gold sebenarnya, tapi Tergantung, masalahnya tergantung. ada high loss. Match up-nya dulu sih. Iya, kalau misalkan high loss, melawan Roger gold lane, ini high loss-nya full senyum loh. Iya. Tinggal tabrak ajar, Bleh. Iya, tapi tergantung juga. Mungkin kalau match up-nya memang enak nantinya untuk ada ya Roger di arah gold lane bisa jadi RRQ lempar Roger ke gold lane dan ngambil nanti hyper carry-nya di Sujin. Tapi ya membuktikan juga kemana ke high loss-nya akan pergi Harit diambil magical damage. Tetap butuh. Dan last pick Chow Chowidi? Widi harusnya. Ya, Chowidi. Sementara itu high loss-nya akan menuju ke kill lane. Sehingga ini di last pick-nya akan menuju ke gold lane sepertinya. Maka ini akan menuju ke Beatrix. Nolan maybe? Nolan. Magical lagi. Kalau Magic lagi yang tersisa cuma Lunox di sini. Lunox gold lane. Lunox gold lane. Iya. Kita akan Nolan lihat gold lane. last pick-nya Bruno. Physical juga. Critical Roger damage. jungle. Ya, ini sebuah jawaban ya. Kalau kita ngomongin soal critical damage, ketika Bruno punya Haskell nantinya akan sangat sulit bagi Link bisa men-take down ke arah dari gold lane. Apakah Bruno ini akan menjadi jawaban karena dia akan bersama dengan Faramis sehingga harus keluar effort lebih bagi Favian dan juga Yeskiel memecahkan bagaimana dari Rel. Dan jangan lupa juga Bruno, salah satu tipikal marksman yang dia bisa jaga jarak. Dia nggak perlu maju ke depan, dia punya defensif dan Purify bisa jadi salah satu skill yang memang bisa digunakan nanti ketika berhadapan dengan Chow. Oke. Ini dia. Match of the day yang paling kita tunggu. Di mana RRQ tidak akan menginginkan kekalahan dengan kemenangan mereka di leg pertama. Maukah tim Liquid membalaskan dendam di leg yang pertama? Atau sang raja masih berdiri kokoh di atas sang Liquid? Emperor Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of the match of the day. Liquid versus Rex Dragon Chaos. Pembuktian bagi mereka berdua karena satu-satunya tim yang mengalahkan Liquid ketika dengan lineup ini itu hanyalah RRQ. Dan mampukah sekarang mereka tetap menjadi lawan bagi Liquid? Ngomongin soal Assassin, Favian ya kita udah nggak kaget lah ya dengan gameplay Assassinnya yang benar-benar mematikan. Tapi dengan matchup Roger B, harusnya masih stabil lah. Harusnya masih stabil dan kali ini beda nih sama pertemuan terakhir ya untuk Liquid yang membawakan Link Angela. Itu Ruby Gold Lane. Jadi damage-nya bener-bener cuma dari Link. Sekarang Aaron Shiki membawakan Harit. Jadi setidaknya untuk magical damage bakal tetap ada dari kubu Liquid. Apalagi kalau minimal udah dapetin 2 item, Aaron Shiki bisa join team fight. Oke, untuk pertarungan dari early-nya, karena ada Chow ya, ini agak sedikit beda nih. Dengan damage early-nya, Chow bisa kontrol. Entah itu untuk bantuin clear, entah untuk ngasih poke damage. Makanya lihat dari range-nya juga udah agak sedikit low. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat di arah gold lane, memang dari sosok Iron Sheik ini akan lebih power untuk poking ya kan. Dia punya power untuk poking. Tapi di sisi sebaliknya lihat, Sujin diganggu abis sama Widi. Ditempel, di mirror, di bener-bener bayang-bayangi oleh permainan dari seorang Widi. Bener-bener kayak coba buat diganggu ya, dilamain lah lebih tepatnya. Mendapatkan farmnya dan dia diambil biar nggak dapetin level keempat buat Sujin. Wow, dia nggak jadi level 4 itu padahal adalah satu jungle terakhir yang membuat Sujin berada di level 4. One by one situation dari bottom lane. Sekarang, ada seorang Pikovka, one last hit. Sayang sekali kritikal tidak keluar, tapi sekarang, what are you doing? Membuang clicker, sangat mubazir, dan tidak mendapatkan apapun. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan kerugian. Dan kemungkinan besar, tim nanti Skylar tidak memiliki flicker. Oke, sama-sama ngebuang spell. Pertarungan di gold lane yang bahkan ini dari awal loh. Langsung dua-duanya beradu mekanik walaupun ya belum ada korban. Ya, mental play ya. Coba buat pancing kali aja nanti Aaron Shiki ke depan dan critical damage-nya ready untuk dilontarkan dari Bruno. Tapi sayangnya belum ada first blood barusan di area bottom lane. Walaupun ada flicker yang sama-sama dibuang.
Dan Turtle setup, ingat bahwa memang di sini ada Link yang tidak memungkinkan untuk langsung connecting ke area dari Turtle, tapi dia membutuhkan level 6 terlebih dahulu untuk bisa mencapai power spike ketika nanti akan ada team fight besar di area Turtle. Dan lagi-lagi Assassin akan lebih enak counter setup. Gak enak juga ketika Link pegangin Turtle dari awal, itu bakal bonyok sendiri. Capek, pegel. Ya, di mata Dairon juga udah level 4, itu bakal cukup. Aran agak cukup terlalu jauh dengan kondisi seperti ini. Memang dia belum bisa di take down, tapi ini agak cukup berbahaya melihat posisi dari tim RRQ di arah bottom lane-nya. Skylar sekarang yang tersudutkan. Skylar yang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tapi hidupnya bonyok. Dan lihat Fabian sudah di level 6. Fabian Coba kontes. bakal coba masuk ke dalam, mencoba untuk melakukan kontes di depan sana. Dua Dragon di depan, retribution-nya bebas. Memasang tim fight ke arah belakang. Paramis dari sosok seorang Win tidak bisa diselamatkan kembali. Mas Bon tangan dari sosok seorang Fabian. Masih bertahan tema toplet, more offensif. Akhirnya memberikan damage yang besar depan. Masih berhasil mendapatkan Tyrant. Tepat, pedang diamankan dengan sangat tepat. Sangat-sangat on point. Turtle udah 2 point kill. Keuntungan yang langsung diperoleh oleh tim Liquid. Dan disengage-nya, kalau tadi mereka masih stay di sana, after the Guardian akan membuyarkan formasi dari tim Liquid ID. Untungnya timingnya tepat. Untungnya tidak ada yang terpick off di sana. Dan itu menghentikan bagaimana dominasi dari counter setupnya RRQ. Wow, 3-3 kali ini. RRQ mendapatkan 3 suara dari para caster, sedangkan Liquid. Arashi? Arasi mencoba untuk melakukan curse kah? Oh, cukup baru. Tapi di gold lane kayaknya ya masih ada poke damage aja sambil dibantu sama roamernya. Damage dari Widi ini yang harus diperhatikan. Idok nggak pernah penuh loh darahnya. Selalu dipok terus-terusan. Pasif cowok yang sekarang. Memang ini bikin dia lebih kuat lah ya. Ketika memang adu damage sama roamernya juga. Dan wah ini Angelanya barbar juga ini. Yeah. Ke zoning-zoning depan. Bersacrifice View di menit yang keempat. Diamankan oleh Fabian juga lumayan cepat bisa dibilang. Lagi-lagi diberikan untuk RRQ untuk gold crab-nya Scavenger. Dan dari tadi masih dikuasai oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Ngebuat mereka leading 1.200 gold. Oke, dan ini mereka juga tidak memiliki sisi pasti untuk bisa menghentikan pergerakan di seorang Fabian. Dia di depan sana, Fabian bakal coba di orange, di orange bakal dihajar. Tapi lihat retribution dari sosok Sucin masih berhasil mendapatkannya. Sedangkan Fabian mereka hampir saja kehilangan seorang Fabian. Dan walaupun dia nggak hilang, Tempest of Blade dan Heartcut akan ada yang bakal dihilangkan oleh tim Liquid. Dan setelah itu, Turtle kemungkinan akan jadi chance milik RRQ. Mungkin sekarang lebih bisa setup lah ya daripada Turtle yang pertama. Karena ngelihat dari kondisi Link plus Angela juga ini yang sangat-sangat memungkinkan untuk membalikin keadaan. Wah ini kalau kita lihat dari setupnya juga kebetulan RRQ Hoshi udah coba untuk ngebuka posisi terlebih dahulu. Tapi damage-nya besar banget itu, maksimal masuk semua. Memberikan sedikit pressure terhadap seorang Skylar. Itu membuat sosok dari seorang RRQ Skylar kali ini kesulitan. One by one situation ternyata bukan one by one. Di-diving begitu saja. Flicker mencoba menyelamatkan Skylar. Hasilnya berhasil mendapatkan Skylar dari bottom lane. Sedangkan dari SK bisa datang kapan saja menuju ke top lane. Divide, 2 second. Dan Paramis. Dan Rams tidak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Widih. Kenapa tolong kalian? Retribution of Bronson Sodin. Berhasil men-take over karena Turtle. Divide yang besar. Kembali kanan dan Avatar of Guardian save for this time. Yes, berhasil mendapatkan turtle-nya dan menarik keuntungan yang tadi milik dari Liquid. Bahkan dikejar lagi Fabian. Dikejar, Fabian kena jalan, kena tema soplet. Dan lihat, mereka masih menjalankan monster. Sang Raja berhasil mendapatkan satu momen di atas jungle. Minuman Lagi. mereka masih motivat kembali. Susuji depan sana, fokus ke seorang Arziki. Dan Winnie, dua serangannya, on point. Susuji berhasil mendapatkan satu momen kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka tidak jadi untung yang melimpah. Tim fight jangka panjang yang dipertontonkan bagi kedua tim kali ini. Sama-sama mendapatkan kerugian, namun lihat gold masih dipegang Liquid. Aku suka banget sih walaupun tim fight panjang. Mereka rapi, satu persatu. Iya, dan bahkan walaupun itu dibilang overextend, enggak juga. Tapi yang paling unik adalah bagaimana combo Link Angela ini memiliki win rate yang sangat rendah. Tapi tim Liquid ID memang masih bisa untuk maksimalin gimana Link Angelanya. Walaupun memang banyak sekali kesulitan yang terjadi. Ada Faramis, ada Roger, Gatot Kaca, juga bahkan gerakan dari Idok tadi di Turtle. Dia predict move dengan 3 pedang yang tersisa dari Linknya. Idok sih. Dia predict move di situ. Kalau ke Avatar of Guardian mungkin kasusnya akan berbeda Lim tadi Lim. Iya. Dan gue memang suka respon cepatnya juga sih. Teman-teman RRQ ketika mereka setup selalu ada maksud.
dan selalu ada yang ngejar. Jadi nggak pernah gitu kayak one man move, mereka selalu four man move dan itu selalu berdampak positif. Klasik RRQ ya, four-man move yang selalu menguntungkan mereka sehingga membuka jalan bagi Setsujin dan Skylar untuk bisa mengeksekusi dengan manis. Tapi 2000 gold masih dikendalikan sama tim Liquid ID. Pick off adalah kunci dari tim Liquid ID, tapi tidak boleh melupakan bagaimana Aran dengan vengeance-nya. Dia bisa ngebadanin 3 pemain sekaligus dari RRQ. Ya, lihat rotasinya udah langsung diubah, di switch di mana Yeskiel berada di arah top lane dan Aran akan menjadi badan para pasukan dari tim Liquid. Ya, ini mereka butuh damage nggak sih dari Aaron Shiki? Dari tadi Aaron Shiki belum connect dalam team fight dan counter setupnya mulai dari sekarang. Skylar udah mulai staking, perpasukan dari tim RRQ mereka akan menuju ke arah team fight. Karena dia telah dikeluarkan, Papi yang menjadi gelandang utama. Tapi lihat apa dalam yang break move. Gagal mendapatkan apapun. Skylar sekarang semua harus mendapatkan killing spree dari para Shiki. Looking for triple kill, tapi dapat memasukkan dari tim RRQ. Mereka berada satu. Thailand, sang raja yang hampir terlupakan. Benar-benar bangkit untuk menutup permainan dari tim Liquid. Thailand. Terkau memang didapatkan oleh Liquid namun tim fight yang terlihat dimenangkan juga oleh RRQ bahkan zoning out. Dairen matanya nggak pernah lepas dari Favian. Gak pernah lepas dari pertama. Dari sebelum team fight, kalian kalau sadar, Dairen udah berada di arah jungle dekat tim Liquid. Dan dia selalu berada di depan hanya untuk membadani Setsujin dan juga Skylar walaupun targeting dari Favian masih bisa menuju ke belakang. Sekarang udah ada Hasclaw dari Faviannya. Saat lagi mungkin akan ada Blade of Despair. Tapi di sisi lain kalau kita lihat mungkin dari Dairen dia akan menuju ke Dominance Ice. Dia butuh banget nge-deny heal dari Yeskiel yang sudah memiliki Flask of the Oasis. Apakah akan langsung menuju ke Glowing One? Tapi Atau langsung ke Fleeting Time? Lihat dari item, Roger masih dengan template yang sama ya. Pasti Thunderbelt. Thunderbelt, Endless. Ya karena hybrid defense-nya udah di-nerf kan. Dia butuh true damage Mau tambahan nggak juga. mau nggak mau. Dia butuh banget dari War Axe juga, dari Thunderbelt juga. Dan kalau kita lihat dari Skylar tadi, Berserker's Fury. Tinggal gimana caranya dia menjaga posisi aja. Karena critical damage-nya bakal menutup banget lifesteal yang dimiliki dari Hasclaw oleh Favian. Sangat-sangat cukup, tapi konsil. Hampir saja perpasukan dari tim RRQ. Dan mereka stand by your position. Coba untuk menuju ke arah Widi. Sudah terus telah dikeluarkan. Dijepit ke belakang, dijepit. Savage Gaming. Ternyata Wayne mencoba untuk menuju ke arah belakang. Tidak bisa menyelamatkan apa terhadap dia. Gagal untuk bisa menyelamatkan perpasukan dari tim RRQ. Lihat sudah Astraga membuat seorang Idok tidak terselamatkan. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa 3 pemain di saat Lord akan muncul. Avatar of Guardian-nya miss. Gak ada siapapun yang kena di sana, Lim. Perfect timing dan guntingan yang sangat manis dari Liquid. Dimulai dengan retribution dari Favian tapi gak ada masalah. Lord yang muncul, retri akan ready lagi. Oke, tapi lihat di sini Dairen kembali mencoba untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan tim fighter masuk lane. Tapi Dairen cukup untuk clear minion aja itu udah paling bagus yang bisa dia lakukan. 4 kali tumbang deh untuk Prince. Iya. Kayaknya masih nggak masalah sih karena mau gimana pun di sini Rins berperan sebagai utility support. Damage-nya masih kurang dari Aran bakal dikejar. Aduh, udah lumayan sakit staking yang dilakukan oleh sosok seorang Skylar. Ingat, mereka harus juga respect. Dia bisa diberikan Skylar, memang sekarang tidak terlalu berarti, tapi stakingnya yang dari tadi dimainkan oleh Skylar, Profesor. Ya 10 stack, critical damage makin tinggi. Critical chance juga akan meledak dengan adanya Berserker's Fury dan Hasclaw. Sekarang dengan kendali dari tim Liquid, Blade of Despair juga di tangan Favian level 15 di menit 10.30. Oke, lumayan cepat ya. Dan dilihat dari perbedaan levelnya Setsujin, Retribution ini akan lumayan enak dari segi tim Liquid. Apalagi ada Angela juga nih. Tapi kalau ngomongin soal Farlane, siapa nih kira-kira matchup yang bagus dari Favian ini? Oh no, kalau buat Favian kayaknya harus 3-2 sih Lim. Kalau Rogernya sendirian kayaknya masih berat banget buat Setsujin. Siapapun yang sendirian berat, Profesor. Iya, harus 3-2 pokoknya. Karena nih, lihat, mau Roger di retri? Lihat, di retri begitu saja. Outlaw situation, mencoba untuk bertahan dari seorang Setsujin. Gagal bertahannya, Dwayne terlambat, mereka kehilangan sword skill. Mereka kehilangan jungler, mereka kehilangan sword skill, dan disinilah Lord yang pertama di tangan dari tim Liquid harusnya. Bakal free kah? Atau bakal tetap dicoba Kayaknya oleh RRQ free tanpa sih. Retribution Ya, dan free. Free harusnya. Free Lord untuk Liquid. Kita kan RRQ, kayaknya mereka nggak bakal berani untuk mengambil resiko yang terlalu masif. Apalagi dalam keadaan early game seperti ini. Beda 4.000 gold. 11 banding 5 dari segi poin kill, tapi dibuka sama Aran. Flicker power defensif, juga kesalahan terlalu terburu-buru. Dan akhirnya skill yang keluar dari seorang Arushiki membuat dia tidak memiliki flicker. Ini menjadi sebuah jawaban untuk tim RRQ loh, Profesor. Ya, tapi harus ditahan dulu ya. Karena split push-nya masih bisa dijalankan sama Favian. Dan Lord akan bergerak ke area bottom lane. Lagi-lagi, kalau ngomongin far lane, Lin tadi sempat bertanya dan jujur harus 3-2, nggak boleh sendirian dari tim RRQ. Walaupun harus ada yang berkorban, minimal 1 datang atau ngebukain map di area bush-nya. Setidaknya nggak bener-bener 2 lawan 1 karena ini adalah Link Angela.
kalau lo ada bantuan dari Angela ya kapanpun, dan kayak tadi ketika satu orang aja Sutsujin yang diutus untuk Farlane, kita bisa lihat langsung itu langsung hilang. Langsung di-commit tuh orang. Langsung di-commit pasti. Oke, so Lord masih ada di bagian bawah. Inner turret bakal menjadi target juga untuk tim Liquid. Tapi mampukah RRQ dengan defensive high ground yang sebenarnya lumayan enak. Mereka punya range, damage pasti dari Skylar juga ini mampu untuk ngancurin Lord dengan lumayan cepat. Tapi lihat zona yang dikuasai sama Liquid, gak main-main. Lalu Spectre lalu bukan seorang Aran Siki fokus dengan surat cara bottom lane. Permasukan dari tim RRQ. Kalau sakit untuk Corwini, tepat offset, jika selalu reset, dan MBM membuat sosok dari Fabian menukar belakang. Dia tahu dia, tapi tidak Aran Siki. Lane kali ini bisa dilakukan Harkan. Ketemu oleh kita makan dua dari seorang Skylar yang terlalu perkasa. Skylar! Lihat tendangan Bang Skylar berhasil mendapatkan double kill. 2 poin yang penting dan shutdown. Dengan 4 item critical bahkan sampai Great Dragon Spirit udah jadi. Windtalker juga masalahnya, attack speed yang dia miliki. Tujuannya untuk ngedinai bagaimana flank dari Link. Skylar mungkin bisa menjadi solusi untuk lane jauhnya bersama dengan Idok. Tapi harus dicatat juga, nggak boleh bener-bener sendirian. Karena Favian targetingnya dari tadi bener-bener on point banget. Dan sekarang udah mulai dibalikin. Karena bottom lane-nya udah sempat dihancurkan dari kubu RRQ, tapi fight back-nya mendapatkan Iron Shiki. Top lane mereka juga agak sedikit terdorong, bahkan udah nggak ada pasif. Kita tahu di mana Sutsujin. Udah GDS juga. Permasukan dari tim RRQ mereka. Kayaknya concern aku ngeliat tim fight adalah sebuah jawaban sih. Tim fight panjang ya. Iya, tim fight panjang plus lagi ada Faramis di sana. Walaupun gue suka sih tadi untuk ngebuka Tempest of Blade-nya, Favian itu jujur cuma jadi bait Netherrealm. Dan itu berhasil tadi. Masalahnya Iron Shiki dia udah gak punya Summon Force lagi. Dia ngebuka duluan demi dapetin satu best turret. Ya sebenarnya kalau dihitung word ya lumayan lah dapetin satu best turret loh. Iya, tapi masalahnya gara-gara tadi ada yang tumbang 2 bahkan dan membuka window baru bagi RRQ. Yang awalnya leading 4.000 gold, sekarang cuma jadi 2.000 gold. Ya, dia turun pelan-pelan dan on the way harusnya mendekati ke comeback gold dari RRQ, karena ingat ada 2 marksman di sini, 2 hero late game yang akan mengancam Favian kalau posisinya lebih diuntungkan untuk RRQ. Ya ingat, ini Roger late game ya, Profesor. Ini Roger yang dulunya kita kenal early, malah sekarang menjadi scaling, Profesor. Jadi scaling, jadi late game. Yes, Early game-nya agak sedikit berat ya untuk dia. Oh banget early-nya berat. Yang itu yang dilakukan Sutsujin dari tadi, Lim. Makanya dia tumbang sampai 2 kali. Makanya, tapi untuk menangin lane ini pasti bisa banget sih dilakuin sama Liquid. Dia punya Angela juga. Jadi banyak banget opsi untuk mereka. Sementara Lord yang sudah mulai dipegang Iron Shiki dan Blue Spectre. Blue Spectre kembali dikeluarkan. Informasi dapatkan Winnie menuju ke sosok Sutsujin. Menuju ke lain salah satu jalan. Dan ada yang di tempat sana. Menuju kembali Vincent. Dan Ram tapi Lord tidak dapat melepaskan dari Liquid. Memaksa team fight. Bukan hal yang baik. Mereka harus disengage. Dan itu dia. Disengage yang sangat mereka butuhkan. Untuk menghindari permainan dari tim RRQ. Manis banget kitingnya. Windy juga cuma ngelakuin the way of dragon biar Sutsujin nggak bisa masuk atau invade area dari Lordnya. Yang awal tadi udah hampir 5.000 gold lead. Comeback 2.000 gold, jadi 3.500-an. Sekarang OTW 5.000 lagi. Gue pikir tadi Widi mau sambil flicker loh. Dia mau makan Sutsujinnya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, dia hanya jauhin. Lord yang difokuskan juga oleh tim Liquid dan sekarang Lord yang sudah enhance. Wah, tapi sekarang ke tinggal arah bawah. Iya, gimana using Lordnya sekarang? Karena kalau kita lihat mid lane masih ditahan dan 3 lane push akan dijalankan sama tim Liquid ID. Oke, dan defensif dari RRQ juga. Jangan anggap remeh damage dari Rins karena memang spam skill ini bahaya banget. Lagi Glorious Spectre. Salam dari Gano sama yang play kemana defensif. Dapat soal dari keluar karena mereka yang salah. Apakah kalian terkena untuk defensif untuk berpaskan dari tim RRQ. Dengan kuasa tim fight. Dengan bersama kedatangan. Satu persatu akan coba dipukul mundur. Berpaskan dari tim RRQ. Kali ini bola Poranda. Berbahaya Sutsujin. Kalau dia tumbang tak ada lagi yang bisa melakukan Skylar. Dan ini bencana. Lihat, Skylar bersama Rinsya. Sisa berdua. Wave menuju ke arah. 3 wave. Ini bencana.